Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita ada pertemuan mengenai analisis rasio ya. Ini pendahuluan. Jadi kita langsung aja ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah adanya tren tertentu, yaitu perbandingan dengan benchmark tertentu, misalnya rata-rata industri. Diskusi atau pernyataan-pernyataan yang melengkapi laporan keuangan seperti strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi. Itu merupakan bagian dari integral yang harus dimasukkan dalam analisis. Dan juga perlu menggali informasi tambahan di luar laporan keuangan seperti pangsa pasar, persaingan ya. Di sini kita ada analisis common size di mana teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui prosentase masing-masing komponen yang ada dalam laporan keuangan ya. Itu ada di neraca dan laporan keuangan. Analisis common size sendiri disusun dengan jalan menghitung setiap rekening yang ada di laporan laba rugi neraca dari proporsi nilai penjualan untuk laporan laba rugi atau aktiva dari neraca. Analisis ini memudahkan pembacaan data-data keuangan untuk beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Analisis rasio keuangan ini pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau antara laporan laba rugi dan neraca. Dengan cara rasio semacam ini, diharapkan pengaruh perbedaan ukuran hilang. Rasio keuangan juga akan mempengaruhi menggali informasi dalam laporan keuangan. Oke, untuk kategori analisis rasio, di sini ada beberapa yang paling populer ya. Di antaranya adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan masing-masing dari rasio tersebut. Yang pertama, rasio likuiditas ya. Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan yang relatif terhadap utang lancarnya, di mana dua rasio yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancar, itu digunakan untuk melihat kemampuan membayar hutang jangka pendeknya, di mana rasio ini diperoleh dengan cara dengan rumus, yaitu membagi aset lancar dengan hutang lancar. Kemudian ada rasio cepat. Rasio cepat ini merupakan indikator dari likuiditas jangka pendek perusahaan, di mana rumus untuk memperoleh rasio tersebut yaitu dengan mengurangi aset lancar dengan persediaan yang dimiliki perusahaan dan membaginya dengan kewajiban lancar. Oke, berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio ini melihat tingkat aktivitas aktiva pada tingkat kegiatan tertentu, yaitu seberapa besar efektivitas penggunaan aktiva tertentu. Di sini 4 rasio yang akan dibicarakan adalah rasio umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. Ya, untuk yang pertama, rata-rata umur piutang itu digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen piutang sebuah perusahaan, yaitu seberapa besar piutang yang berhasil diuangkan oleh perusahaan. Rasio ini diperoleh dengan rumus, yaitu piutang dibagi dengan jumlah piutang selama setahun dibagi dengan total penjualan. Oke, untuk berikutnya adalah perputaran persediaan. Untuk perputaran persediaan ini mengukur likuiditas dari inventory dan tendensinya ada indikasinya overstock dalam sebuah perusahaan. Di sini rumus untuk mendapatkan itu yaitu dengan membagi penjualan dengan persediaan untuk pasar ya. Berikutnya adalah perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk efektivitas pemakaian dana yang digunakan untuk aset tetap menghasilkan penjualan, di mana rumus untuk rasio ini adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap dikalikan dengan 100%. Berikutnya perputaran total aktiva, di mana rasio ini mencerminkan efisiensi pemakaian aktiva dalam menghasilkan volume penjualan, di mana rumus yang digunakan adalah penjualan dibagikan dengan total aset dan dikalikan dengan 100%. Berikutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya,
ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung. Di antaranya adalah rasio total hutang terhadap total aset, rasio hutang terhadap modal saham, rasio times interest earning. Di sini kita akan membahas rasio. Oh iya, untuk yang tadi ya, rasio total hutang terhadap total aset, di mana sini kita akan mengetahui pembiayaan untuk aset itu seberapa banyak. Rumus yang digunakan adalah total hutang bagikan dengan total aset dikali 100%. Untuk rasio hutang terhadap modal saham, ini digunakan untuk pembiayaan dari ekuitas dan hutang untuk memenuhi operasional perusahaan, di mana rumus yang digunakan adalah total hutang terhadap total ekuitas. Dan untuk rasio time interest earned itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan bisa melunasi beban bunga yang akan datang. Dan ini diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Oke, berikutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering digunakan dari perusahaan tersebut, biasanya yaitu net profit margin, return on asset, dan juga return on equity. Di mana untuk net profit margin biasanya digunakan untuk mengukur kinerja dengan pembanding keuntungan dikurangi dengan beban pajak dan biaya. Biasanya rasio ini digunakan dengan membagi laba setelah pajak terhadap penjualan. Untuk return on asset, biasanya ini digunakan untuk seberapa besar sih pengembalian aset tersebut dari laba yang dihasilkan. Dan untuk rumus yang digunakan adalah laba bersih terhadap total aset. Kemudian untuk return on equity, kemampuan untuk menghasilkan laba dari suatu modal. Nah, di sini kita bisa mengetahui tersebut dengan menggunakan rumus laba bersih dibagikan dengan modal atau ekuitas dari sebuah perusahaan. Berikutnya rasio pasar. Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku, di mana sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor ataupun calon investor. Meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini, ada beberapa yang bisa dihitung. Yang pertama adalah price earning ratio, dividend yield, dan juga dividend payout. Di mana untuk price earning ratio ini digunakan untuk menggambarkan harga wajar saham yang sebenarnya, di mana hal ini diperoleh dari harga per lembar saham dibagikan dengan earning per share. Kemudian dividend yield. Dividend yield ini adalah dividen yang dibagikan ke pemegang saham biasa. Kita untuk mengetahui hal itu ya, di sini kita dapat mengetahui terhadap dengan menggunakan rumus dividen per share dan market value per share dikalikan dengan 100%. Kemudian ada dividen payout, di mana yang ini mengukur laba yang digunakan untuk membayar dividen. Jadi rumus yang digunakan adalah total dividen dibagikan dengan laba bersih dikali 100%. Oke, next. Di sini ada analisis DuPont, di mana analisis DuPont itu sebenarnya diinisiasi oleh perusahaan DuPont Corporation pada tahun 1920, terkait di mana dengan proses analisis ini keuntungan yang diperoleh perusahaan itu seberapa besar sih. Jadi DuPont itu mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset atau asset utilization. Analisis ini menggabungkan tiga macam rasio sekaligus, yaitu return on asset, profit margin, dan juga perputaran aktiva, di mana return on asset bisa dipecah sebagai berikut, yaitu return on asset dari profit margin dikali dengan perputaran aktiva. Berikutnya, analisis DuPont ini bisa dikembangkan lebih lanjut ke tahap untuk melihat efek utang atau financial leverage terhadap tingkat keuntungan. Biasanya ROE dipecah menjadi sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan ROA dikali dengan total aset atau bagi modal saham. Rasio total aset atau modal saham mencerminkan hutang perusahaan. Beberapa keterbatasan yang ada pada pengukuran rasio ini yaitu keterbatasan metode historical cost dan juga metode akrual ya. Kemudian perbedaan metode akuntansi di setiap perusahaan juga berbeda-beda. Ada yang menerapkan metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata persediaan.
Ini bisa mengakibatkan perbedaan kesimpulan di mana ada perbedaan dalam mengelola sebuah persediaan di dalam perusahaan. Yang kemudian adalah window dressing. Lalu perusahaan bergerak di beberapa sektor yang menyebabkan kesulitan dalam perbandingan, inflasi yang bisa mengaburkan analisis, dan juga keterbatasan angka rata-rata industri. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin bisa dilakukan di small diskusi kita ya. Oke, selamat malam semuanya.